Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan upaya reformasi kepolisian RI, kita akan membahasnya bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional Supardi Hamid. Pak Supardi, selamat siang. Selamat siang, Mas Yusi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Supardi, bagaimana Kompolnas melihat adanya dua bentuk yang sama nih antara kepolisian dan juga pemerintah? Irisannya nanti seperti apa kira-kira? Jadi reformasi Polri yang sedang diwacanakan hari ini adalah murni dari ide dari kondisi eksternal Polri. Oleh karena itu, Presiden secara lugas akan membentuk Komite Reformasi Polri untuk merumuskan seperti apa arah reformasi yang akan dilakukan terhadap Polri. Sementara pada saat yang sama kita lihat bahwa Polri juga menyambut hal ini dengan membentuk doktrin transformasi reformasi. Dua lembaga ini, saya pikir ini tidak ada persoalan. Karena apa? Sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Polri adalah dalam rangka menyiapkan akselerasi implementasi dari gagasan reformasi yang nanti akan direkomendasikan oleh Komite Reformasi. Jadi ini bukan bagian dari upaya untuk membuat komite tandingan versi Polri. Sebetulnya tidak demikian cara membacanya. Oke, dan pada saat yang sama juga kami di Kompolnas juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan analisis, kemudian melakukan penjaringan informasi serta aspirasi dari publik terkait dengan gagasan reformasi yang mungkin menjadi tuntutan publik. Kami mulai dari para akademisi, kemudian dengan NGO yang ada di Jakarta, kemudian hari ini kami dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan kami lanjutkan minggu depan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini murni dalam rangka menjaring apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dan apa sih sebetulnya yang diharapkan masyarakat terkait dengan wacana reformasi yang sedang digulirkan hari ini. Oke. Kalau gitu Pak Supardi, apakah Kompolnas bisa mengonfirmasi bahwa masyarakat sipil maupun mahasiswa itu menghendaki bahwa komite ini lebih banyak diisi oleh independen yang sepenuhnya ahli dan atau mungkin akademisi dan sipil? Sebetulnya harapannya adalah tokoh-tokoh yang dipilih ini diharapkan adalah tokoh-tokoh yang memang independen dan punya kapasitas serta concern terhadap isu-isu yang ada di kepolisian. Jadi diharapkan adalah orang-orang yang memahami sebetulnya dinamika di kepolisian itu sendiri. Kita tidak berharap tentu ada orang-orang yang masuk di komite ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang situasi dan dinamika di kepolisian. Baik. Pak Supardi, lalu jelang kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto segera meresmikan komite ini, apa saja teknis pekerjaan yang dilakukan dan output produk yang diyakini sebagai sebuah hasil reformasi itu terjadi itu yang diharapkan oleh Kompolnas nanti seperti apa? Ya, kita berharap pada bagian-bagian di mana ada constraint atau keterbatasan dalam pelayanan publik Polri, baik hambatan-hambatan yang muncul secara internal maupun eksternal, itu bisa direkomendasikan oleh Komite Reformasi, sehingga kemudian menjadi kewajiban negara untuk memperbaikinya, bukan sekedar kewajiban Polri nantinya. Itu yang kita harapkan. Oke, Pak Supardi, lalu apakah ada masukan secara spesifik terutama dari Kompolnas ini terhadap dua komite ini ya, terutama untuk pertanggungjawaban terhadap tuntutan masyarakat Agustus lalu? Ya, saat ini kami sedang bekerja dalam rangka mengidentifikasi, kemudian menemukan isu-isu apa yang kemudian menjadi the most concern of the public terkait dengan isu reformasi Polri. Nah, tentu pekerjaan ini adalah pekerjaan maraton yang kami lakukan, sehingga dari hasil pekerjaan yang kami lakukan terkait dengan isu-isu yang penting untuk dicermati dan untuk diintervensi dalam rangka reformasi kepolisian ini bisa kami sampaikan nanti kepada Presiden, dan tentu kami berharap bahwa apa yang kami kerjakan ini kemudian menjadi bagian dari aspirasi publik yang bisa diserap dan diakomodasi oleh Komite Reformasi dan kemudian diimplementasikan di tubuh kepolisian kita. Itu yang kita harapkan. Oke, Pak Supardi, di sisi lain juga salah satu nama yang santer dikabarkan akan menjadi anggota dari para komite ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dibutuhkannya sebuah reformasi kultural.
Apakah Anda bisa mengonfirmasi hal ini dan bagaimana kita mendefinisikan reformasi kultural ini di tubuh kepolisian? Iya, betul bahwa bagian dari reformasi Polri yang selama ini kami anggap belum optimal dan belum selesai adalah reformasi di aspek kultural. Dan ini merasuk ke bagian-bagian operasional kepolisian. Mulai dari birokrasi itu sendiri, pelayanan publik, kemudian pengawasan, banyak hal yang secara kultural perlu dilakukan perubahan. Jadi kalau versi Polri itu adalah ditransformasi, tapi kalau versi Kompolnas dan versi masyarakat adalah direformasi. Gitu. Kurang lebih itu hal-hal yang bersifat kultural yang ada di lokus-lokus kegiatan kepolisian yang perlu mendapatkan perubahan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kepolisian yang jauh lebih baik, yang profesional, yang akuntabel, dan tentu menghormati hak-hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Baik, tentu kita akan juga menanti apa yang menjadi output konkret daripada komite ini. Terima kasih anggota Komisi Kepolisian Nasional Supardi Hamid telah bergabung bersama kami di kesempatan siang kali ini. Dan pemirsa, Prioritas Indonesia masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.